Materi yang akan aku bahas hari ini adalah perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa tahun 1948 sampai 1965. Materi ini merupakan mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 12 semester ganjil. Saya, Rosa Ferdiana, akan menjelaskan materi yang satu ini. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965 akan dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan. Yang pertama adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, seperti peristiwa G30 SPKI dengan paham komunisnya yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Kedua, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest, seperti pemberontakan APRA. Yang terakhir, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, seperti pemberontakan PRRI. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DITII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Perlu kalian ketahui bahwa menurut Herbert Reed, seorang akademisi Australia, mengatakan bahwa aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan terutama dapat dilihat sejak pemilu 1955 terbagi dalam 5 kelompok, yaitu nasionalisme radikal, Islam, komunis, sosialisme demokrat, dan tradisionalis Jawa. Pada masa itu, kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS, dan Andi Aziz semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan Kenil atau tentara kerajaan Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO atau Bien Coms Federal Overlord, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Liga-Rejati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, dan negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya BFO berada di bawah kendali Belanda, namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi semata-mata memihak Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan, sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintahan pusat yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri atau komunis. Musuh terbesar bangsa kita bukan yang datang dari luar, tetapi ancaman disintegrasi yang berasal dari dalam negeri sendiri.